Oke teman-teman, selamat datang di channel Fadhana. Nah, di video kali ini kita akan lanjut ke part 2 ya teman-teman, untuk mereview DVB Tanaka ini, digital video broadcasting in terrestrial ini. Terrestrial, T2 terrestrial ya, seperti itu ya mungkin ya. Oke, kita lanjut terrestrial new. Mungkin seperti itu ya teman-teman, karena di sini ada T2 dan ini kan artinya ya di DVD video broadcasting digital video broadcasting di dua terrestrial, seperti itu mungkin ya. Oke, kita lanjut untuk buka karena kan kemarin kita sudah ada kita baca dulu deh ya, jangan dibuka dulu karena tempatnya di sini kecil teman-teman. Kita baca dulu deh ya, ini kita ambil, ini kita buat pinggirkan ya. Oke. Oke. Nah, wih banyak sekali ini ya. Kita akan bacakan untuk apanya ini? Ini apanya ini? Perangkat ini buku panduan ya pencegahan keselamatan. Oh iya, ini buku panduan. Oh, ini bisa dibuka. Oh iya, ini buku panduan, full buku panduan. Oke, kita baca dulu ya dari mana ya? Dari sini deh ya. Ini kan untuk yang di sini itu kan sama seperti di awal, di depannya ya sama semua, issue sama semua. Ini juga sama, semuanya sama ya, di depannya sama, terperang kali digital sama, ini sama. Full itu sama ya teman-teman. Tuh. Sama segini, dia sama segini. Segini. Cuma nggak ada barcode-nya ya. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini tuh tulisannya kecil-kecil banget. Dan mata saya agak sedikit rabun ya mata saya, jadi pelan-pelan bacanya. Pencegahan keselamatan. Di sini kalian ada juga untuk pencegahan keselamatan untuk kilatan petir. Jadi di sini dijelaskan nanti kilatan petir dengan simbol panah dalam segitiga sama sisi dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna tegang yang berbahaya dan untuk mencegah risiko serta listrik. Oke. Jadi ini kecil banget ya, sebentar ya. Saya mau zoom dulu teman-teman. Ini kecil banget. Kecil banget. Nggak kelihatan di mata saya ini. Mencegah risiko sengatan listrik. Oke, jadi kalau ada peringatan ini di layar TV kalian, berarti kalian harus hati-hati atau sekalian bisa saja cabut untuk TV-nya. Jangan menonton TV dulu ya, karena itu berbahaya ya teman-teman. Jadi lanjut adalah caution, risk electronic shock do not open. Peringatan untuk mengurangi risiko sengatan listrik, jangan buka kabinet, rujuk dan servis hanya ke teknisi ahli. Jadi jangan pernah kalian untuk membongkarnya sendiri ya, karena nanti kan bisa jadi saja kalau kalian tidak beruntung akan tersengat listrik. Nanti kan selesai, emang sesudah masang kan bisa dicabut, tapi nanti setelah masang itu mungkin ada yang konslet gitu, lalu kalian sentuh gak sengaja lagi, setelah kalian colokin ke listrik lalu kalian sentuh gak sengaja, itu bisa berakibat fatal ya teman-teman. Oke, lanjut di sini ada tanda seru dalam file segitiga sama sisi dimaksud untuk mengingatkan pengguna tentang pengoperasian yang penting dan pemeliharaan servis. Jadi kalau sudah ada tanda ini, kalian harus diservis. Ya, DVB kalian harus diservis ya teman-teman. Jadi ini sudah bagus banget, ada protection seperti ini sudah bagus banget teman-teman. Oke, lanjut ya. Di sini ada peringatan jangan gunakan STB ini di mana kontak dengan atau perendaman dalam air mungkin terjadi. Jangan gunakan dekat vas bunga, wastafel, bak cuci piring, bak cuci, kolam renang dan lain-lain. Oke, jadi kalian jangan menggunakannya di dekat-dekat atau jangan menaruh seperti akuarium gitu di sebelah DVB ini ya teman-teman, agar tidak konslet seperti itu. Bisa dibilang seperti itu ya, agar mudahnya. Oke, lanjut kita. Peringatan, jangan letakkan lilin atau dudukan lampu di atas kabinet jika tidak ada bahaya kebakaran. Oke, jadi kalian kalau misalnya mati lampu, bukan mati lampu sih ya. Kalau mati lampu kan nggak bisa nyalain ini. Ya bisa bener sih, kalau mati lampu kan kalian mau nyalakan lilin.
Jangan di atas ininya, di atas kabinetnya ini ya teman-teman. Jangan di atasnya ini. Emang di sininya bagus sih, lapang dia, tapi jangan di sini ya teman-teman. Karena itu bisa berpotensi untuk memicu kebakaran ya. Dan bisa membuat kebakaran. Selanjutnya, mana dia tadi, nomor berapa ya? Oh ya, ini sekarang yang ini. Peringatan. Unit harus diumumkan ke cat satu daya hanya dengan jenis yang dijelaskan dalam pengoperasian industri atau seperti yang ditandai pada unit. Jika Anda tidak yakin dengan jenis atau daya, misalnya 120 volt atau 230 volt ke rumah Anda, hubungi perusahaan listrik setempat. Terdaya hanya dengan berarti ketegangan listrik kalian kalau nggak kuat nanti bisa jeglek seperti itu ya teman-teman. Karena ini kan catu listrik harus yang sama ya, bukan satu tapi catu listrik emang harus yang sama atau memadai lah agar tidak terjadi jeglek atau pemadaman listrik. Karena ini sudah paling rendah sih, nggak bakalan gini ya teman-teman, sudah menyesuaikan. Subsidi saja sudah bisa sekarang ya, karena ini juga dapatnya dari subsidi. Oke, lanjut. Peringatan produk ini memasang dioda. Jangan membuka kabinet atau menyentuh bagian manapun di dalamnya. Mekanisme, hubungi dealer setempat dan Anda untuk layanan teknisi jika pembukaannya diperlukan. Oke, jadi jangan buka sendirilah, seperti itu aja sama ya. Catat, untuk memastikan penggunaan produk ini dengan benar, harap baca panduan pengguna ini dengan cermat dan simpan selama referensi lebih lanjut. Jadi kalau kalian masih bingung, silahkan baca panduan lagi seperti itu teman-teman. Di sini sudah ada, nanti akan saya bacakan. Jadi kalian cukup dengarkan saja, oke teman-teman. Diode dengan 220 volt AC. Jangan buka kabinet untuk menghindari unit terkena radiasi langsung. Pembersihan unit setelah daya unit dimatikan. Anda dapat membersihkan kabinet, panel, dan remote control dengan kain lembut yang sedikit dibasahi dengan larutan deterjen lembut. Tidak boleh alkohol, bensin, thinner yang bisa merusak. Jadi kalau kalian mau membersihkan, silakan bersihkan, lap saja, nggak usah dibersihin sih ya sebenarnya, dilap aja, sapu aja udah. Ini cuma diribetin saja. Lokasi, slot dan celah kabinet disediakan sebagai ventilasi untuk melindungi dari panas berlebih. Jangan halangi bukaan ini atau memberikan halangan dengan menaruh STB di atas tempat tidur, sofa, atau permukaan serupa lainnya. Juga tidak boleh diletakkan di atas radiator atau sumber panas. Jadi fungsi dari lubang-lubang ini nanti itu adalah penghantar atau ventilasi udara ya, bisa dibilang gitu ya simpelnya. Jangan tutupi ventilasi udara agar tidak memicu kebakaran atau tidak memicu hangus di dalam, hangus chipsetnya agar tidak hangus, seperti itu aja. Oke, lanjut. Pelindungan kabel daya. Dapatkan kabel catu daya dari tempatnya di tempat yang tidak akan menginjaknya. Dan silakan perhatikan kabel steker. Nah, oke, jadi silakan ya, kalian kalau gini kan ya siapa juga yang naruh DVD di bawah gitulah ya. Kalau di bawah mungkin agar tidak terinjak, gitu aja sih simpelnya. Oke. Perlindungan kabel daya, tempatkan kabel yang tepatnya. Oke. Entry dan cairan. Jangan pernah masukkan benda apapun ke dalam STB ini melalui celah karena dapat bersentuhan titik dengan berbahaya. Oke, jangan pernah masukkan benda apapun seperti yang berbuat dari besi gitulah ya, agar tidak, nanti siapa tahu masukin ke lubangnya ini, siapa tahu nanti konslet kan kalian menyentuh, siapa juga yang melakukan hal itu. Oke, tapi ini peringatan namanya, benar-benar harus diikuti ya. Dan kelembaban mungkin berbentuk pada lensa dalam versi berikut. Ketika unit tiba-tiba dipindahkan dari lingkungan yang dingin ke tempat yang hangat, segera setelah pemanasan dihidupkan di ruangan yang beruap atau sangat lembab. Jika kelembaban terbentuk dalam unit mungkin tidak beroperasi dengan benar. Untuk perbaikan masalah ini, hidupkan daya dan tunggu sekitar 2 jam hingga Oke. Jadi kalau kalian misalnya
gininya lembab ya, karena kan di dalam AC lalu dibawa keluar itu kan lembab, habis kedinginan lalu kepanasnya kan bikin lembab ya teman-teman. Jadi kadang kan keluar air-airnya gitu. Nanti kalau kalian mengalami hal itu, silakan dihidupkan saja selama 2 jam agar airnya benar-benar menguap dan benar-benar habis ya teman-teman. Jadi seperti itu, gampang kok. Selanjutnya, pengadaan suku cadang. Ketika suku cadang unit perlu diganti, pengguna harus memastikan teknisi servis menggunakan suku cadang pengganti yang ditentukan oleh pabrik. Oke, jadi suku cadang itu kan sudah, ya namanya juga gini kan pasti aja ada. Kalau nggak ada, mereka tidak punya suku cadang, mereka akan cari alternatif yang terbaik. Seperti itu aja teman-teman, tidak masalah ya. Mitsubishi ini untuk memajukan produknya sendiri, jadi biasalah namanya juga produk, kan memajukan produk sendiri itu tidak boleh menggunakan produk dari orang lain seperti baut gitu. Di sini disuruh untuk menggunakan suku cadangnya sendiri. Masa kita tunggu baut untuk dari ini, kan bisa pakai baut yang lain seperti itu ya teman-teman. Gampang sekali, dan ini panduan normal saja, ini tidak ada yang jadi yang terlalu khusus, cuma ya ada indikator-indikator ini ya, sih bagus ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk konten kita hari ini, membaca buku panduan atau review DVB part 2, review DVB Tanaka part 2 ya teman-teman. Kita lanjut ke part 3 untuk selanjutnya ya teman-teman. Bye bye, terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa di klik like, komen, dan subscribe.